Kedudukan talak. Kedudukan pertama, hukum talak adalah wajib. Wajib suami mentalak istrinya. Bila itu terjadi, talak suami bersumpah ilak. Kalau ada suami bersumpah dia ilak, ilak itu bersumpah dia atas nama Allah, dia tak mau lagi menggauli istrinya itu namanya ilak. Maka orang itu wajib mentalak istri. Itu posisi wajib. Atau yang selevel dengan itu, tak mau lagi dia kepada istrinya itu, sebab istrinya itu murtad, atau tidak mau diajak kembali dari kesyirikannya, wajib. Atau sunnah, sunnat bagi suami mentalak istrinya. Bila itu suami yang tidak mampu memenuhi hak-hak istrinya, baik hak zahir istri maupun hak batin istri, tidak mampu dia memenuhi. Maka apabila suka istrinya berpisah, bercerai, sunnah ianya mentalak. Atau istri itu tidak menjaga harga diri, tidak menjaga akhlakul karimah, tidak memelihara dirinya dari maksiat, wajib suami mendidiknya, tapi sunnah mentalaknya. Sepanjang suami itu yakin kalau ditalak bukan bertambah maksiat dia. Kalau dengan ditalak semakin maksiat dia, maka tidak sunnah mentalak. Bahkan boleh pergi kepada haram. Apa maksud buruk perangi? Buruk perangai istrinya, maka sunnah ditalaknya. Apa maksud buruk perangai istrinya? Menurut uruf pengamalan agama di kampung itu, cabang-cabang agama yang diamalkan seperti bersilaturahmi, menutup aurat, menjaga ukhuwah, itu perangai seseorang di kampung. Tapi istrinya ini tidak mengamalkan itu, sehingga terkenal istrinya ini di kampung ini buruk perangai. Tidak baik bersilaturahmi, tidak baik ukhuwah, tidak baik pergaulan dengan tetangga, tidak baik menutup aurat, tidak beribadat, tidak menjaga diri daripada dosa, tidak memelihara salat, puasa, zakat dan sebagainya. Amalan-amalan yang disyariatkan Islam dan dikerjakan sehari-hari, tidak dikerjakannya atau dikerjakan secara malas-malasan. Sudah ditunjukkan risikonya, hukumannya, balanya baik di dunia maupun di akhirat. Tetap saja begitu. Itu maksudnya buruk perangai. Bagaimana hukumnya, Bu ya, kalau seorang istri enggan melayani suaminya begitu, enggan melayani biologis suaminya? Bagaimana hukumnya kalau seorang istri enggan meladeni keperluan biologis suaminya? Maksiat itu. Istri itu fasik,
Istri itu berdosa besar, dilaknat oleh seluruh malaikat kalau malam ini dibuatnya itu sehingga terbit fajar. Satu malaman ini ianya dilaknat oleh seluruh malaikat. Maksudnya para malaikat semuanya berdoa keburukan kepada orang ini. Itu makna dilaknat. Kebalikannya pun lagi teruk seperti itu juga. Suami yang tidak memberikan nafkah batin istrinya dilaknat oleh malaikat sepanjang malam sampai subuh. Karena belanja biologis di samping dia ibadat, dia ibadat yang takhassus, dia ibadat yang istimewa, tidak boleh dia diabaikan. Karena dicipta Allah manusia ini dilengkapi dengan hajat-hajat biologis. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu gambarannya apabila seorang suami masuk ke dalam bilik istrinya radiyatan mardiyah, dengan sukacita dia dan sukacita pula istrinya, setaralah mereka malam itu seperti membunuh 100 orang Yahudi pahalanya. Ada orang pergi ke medan perang, berperang melawan kafir Yahudi dan Nasara, mampu ianya membunuh 100 orang, setara pahala orang ni. Suami yang pergi ke kamar istrinya dalam keadaan radiyatan mardiyah, ibadah. Ada ibadah sunnah selain jima', kalau dikerjakan besar pahala, tak kerjakan pun tak apa-apa, makruh je. Misalnya sunat pergi haji bagi orang yang dah pergi, tak pergi pun tak apa-apa. Tapi sunat masuk ke kamar istrinya, kalau tak masuk berdosa dia ketika istrinya berhajat. Jadi sunnah yang ini tidak sama ini dengan sunnah lain. Begitu juga sebalik. Batas suami masuk dalam kategori dayus. Suami yang membiarkan istrinya, kalau mengizinkan dah teruk lah itu ya. Ini tak dia izinkan, tapi dia tidak bertindak untuk melarang atau menghentikan istrinya yang bersikap membanguni syahwat orang lain. Dengan suara istrinya terbangun syahwat orang lain, atau dengan aurat istrinya terbangun syahwat orang lain, atau dengan gemerincing perhiasan istrinya terbangun syahwat orang lain, suami tak bertindak apapun melarangnya. Suami ini dayus, membiarkan istri berbaju ketat-ketat di luar rumah, membiarkan istri berparfum wangi-wangi memikat di luar rumah, membiarkan istri berlama-lama bercakap-cakap dengan tetangga, dengan lelaki ajanabi, membiarkan istri bersalaman dengan lelaki ajanabi, membiarkan istri waktu pesta tu peluk cium dengan orang lain yang ajanabi. Ini semuanya pintu-pintu dayus, membiarkan. Jadi definisinya membiarkan istri membangun syahwat dengan orang yang ajanabi. Orang itu dayus. Puncak dayus
menyediakan istri untuk terbangun syahwat orang lain. Memang disuruhnya istrinya supaya pakaian yang apa? Yang membuka aurat, pakaian yang ketat, pakaian yang memikat orang lain, memang disuruhnya. Itu kakek moyang dayus. Rasulullah menggambarnya orang yang masuk dalam tindakan dayus tidak akan pernah mencium hembusan udaranya surga. Hembusan angin surga itu di hadis yang lain diceritakan Nabi 500 tahun lagi berjalan kaki baru sampai ke pintu gerbang surga, dah keciuman wanginya angin hembusan dari dalam surga. Orang ni tak pernah tercium sedikit pun. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Lanjut. Atau sunnah talak sebagaimana talak yang diperintahkan oleh salah seorang ayah ibu sang suami, yaitu yang bukan mengakibatkan adanya kesusahan. Atau haram sebagaimana talak bid'i, yaitu talak istri yang telah pernah disetubuhi yang dijatuhkan pada waktu semacam haid dengan tanpa ada tebusan dari istri tersebut, atau pada waktu suci yang disetubuhi dalam suci ini. Sebagaimana mentalak istri yang belum pernah menikmati gilirannya, dan sebagaimana talak yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan sakit dengan maksud menghalangi dari pewarisan. Mengumpulkan 3 talak adalah tidak haram, tapi disunahkan mencukupkan dengan talak 1 saja. Atau sudah bicara yang haram dulu. Haram mentalak istri apabila istri itu sudah pernah bersetubuh dengan dia, kemudian ditalaknya dalam keadaan haid. Haram. Jadi mentalaknya, kalau memang ada syarat untuk mentalaknya, bukan dalam keadaan haid. Atau satu. Yang kedua, haram mentalak istri dalam masa suci, baru selesai ianya daripada haid, sekarang dia sedang suci dan sudah bergaul, sudah jima' di dalam suci yang ini, mentalak dia di sini haram. Jadi bila di dalam suci ini, kalau sudah jima' di sini, harus keluar dulu dari suci ini, masuk ke masa haid, keluar dari masa haid, baru boleh mentalak, baru tidak haram. Kalau di masa suci ini haram, di masa haid tadi sudah lewat, haram. Mengumpulkan 3 talak, ini yang selalu bingung di masyarakat. Datang suami mentalak istrinya, aku talak engkau talak 1 juta. Sah ke tak sah? Sah. Jatuh berapa? 3. Aku talak engkau talak 10. Jatuh 3. Aku talak engkau talak 3. Jatuh 3. Aku talak engkau talak 2. Jatuh 2. Aku talak engkau talak 1. Jatuh 1. Disebut 1, jatuh 1. Disebut talak 2, jatuh 2. Disebut talak 3, jatuh 3. Disebut talak 4, jatuh 3. 1. Yang kedua, ini yang berlaku di masyarakat, disebutnya talak 1, tapi dah 3 kali disebutnya, dah jatuh talak 3. Misalnya
bergaduh suami istri, maka ditalaknya istrinya talak 1. Jatuh talak 1. Belum sampai 3 bulan 10 hari bergaduh lagi. Bergaduh, ditalaknya lagi talak 1. Talak istrinya bukan 1 lagi sekarang, dah 2. Belum sampai 3 bulan 10 hari bergaduh lagi, talaknya 1. Talak istri bukan 2, bukan 1, dah 3. Tidak sah rujuk. Tidak sah rujuk. Jadi macam mana? Muhallil. Apa istilah orang tua itu dulu? Iya, apa istilahnya itu? Ada istilahnya. Apa? Hapus talak. Ada istilah lain. Kalau di kampung saya itu istilahnya Cina buta. Cina buta. Itu istilah saja. Sebenarnya tak tepat itu. Mula asal perkara itu sudah ditalaknya istrinya 3. Memang tak boleh dikawininya, dinikahinya lagi kalau belum pernah bersuamikan orang lain. Itu mula asal kata Cina buta itu. Jadi karena memang dia harus kembali, dah suka balik lagi, anak-anak pun menuntut supaya balikan lagi, tapi memang syariat tak membolehkan. Masyarakat pun nanti tahu, marah orang sekampung, dibakar rumahnya nanti. Mau tak mau dicarilah yang bukan orang, bukan saudara, tapi muslim lah memang. Bukan saudara, bukan apa, bukan tetangga, bukan apa, cari jauh-jauh sana. Dapatlah Cina. Itu pun engkong-engkong. Buta pula. Tak telap berjalan, tak apa lagi. Tak banyak tahu apa lagi. Dah, apa namanya? Dah teruk sangatlah. Engkong. Nikah dulu dengan isteri saya. Tapi jangan lama-lama ya. Cerai awak. Saya mau nikah balik-balik. Yalah, kata engkong. Engkong ni pun tak tahu dia apa benda itu. Habis nikah, baru dinikahinya balik. Nikah itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Kita sudah lewat bab nikah. Nikah yang dijanjikan cerainya tidak pernah sah. Nikahi istri saya, tapi jangan lama-lama ya, seminggu je. Lepas tu ceraikan. Ya, kata engkong tu, tak sah. Jadi sebenarnya Cina buta itu tidak ada yang sah. Yang sah itu memang Anda cerai istri Anda, memang menikah dia dengan orang lain, dengan sukanya, memang berjalan rumah tangga mereka minimal 3 kali jima, memang atas kesepakatan mereka, mereka bercerai lagi tanpa Anda suruh. Kalau yang disuruh itu tak sah. Jadi harus digarisbawahi ya, Cina buta itu hanya nama je supaya faham, supaya faham kita pernah dinikahi orang lain. Kalau Cina buta yang diatur, yang yang disusun itu tidak sah. Tidak pernah sah. Karena tidak sah, aku terima nikah Fulan binti Fulan selama 300 tahun, maharnya sekian rupiah tunai, tidak sah. Padahal umur orang tak ada 300 tahun. Tapi dia sebut selama 300 tahun. Sebab itu namanya akad muhaddadah. Akad yang dibikin batas waktunya, tidak sah. Ini orang ni tadi batas waktunya berapa hari?
6 hari tak sah, atau sebulan tak sah. Supaya sadar suami ini jangan mudah-mudah melepas kata talak. Kalau awak mudah-mudah melepas kata talak, rasakanlah sisa orang lah yang boleh awak ambil lagi balik. Itu hikmahnya, supaya suami ini tidak mudah-mudah mengucap kata talak. Begaduh sikit, dah cerai. Sebulan 2 bulan berubah pikiran, nak baian balik, talak 3, mana boleh. Macam mana? Suami mentalak dalam keadaan mabuk, kejap lagi di depan, sikit lagi, sah, jatuh talak dalam keadaan mabuk. Kecuali mabuknya yang tidak diketahuinya dia akan terkena mabuk. Lanjut. Ada soalan-soalan lain dipersilahkan. Bab talak ini sama rumitnya dengan bab nikah. Sama-sama banyak masalah di sana yang perlu dibincangkan. Terus. Atau bisa juga makruh, yaitu dalam keadaan selain semua yang tersebut di atas, sebagai berdasarkan hadis sahih, perbuatan halal yang paling tidak disenangi Allah adalah talak. Menetapkan adanya kebencian Allah terhadap talak dimaksud adalah untuk menguatkan perintah menyingkirinya, bukan dimaksudkan dengan hakikat kebencian yang sesungguhnya. Sebab berarti menunjuk ketidak halal dilakukannya hanya saja talak terjadi. Sudah. Makruh mentalak dalam keadaan tidak ada hal-hal yang membuat wajib yang tadi, maka pekerjaan kembali ke hukum asal. Tak ada pekerjaan yang mewajibkan tadi, maka kembalikan ke hukum asal, yaitulah dia makruh. Tapi makruh di sini bukan berarti ada dosa. Tak ada dosa. Orang suami mentalak istri, kalau ada syarat-syarat padanya tidak ada dosa. Kalau zalim, baru ada dosa. Jadi hukum asal makruh. Kenapa makruh? Karena ini perbuatan yang amat disuruh menghindari. Jangan lakukan. Tapi kalau dilakukan oleh orang-orang yang ada syarat untuk melakukannya, tidak ada dosa. Sehingga hukumnya makruh. Karena makruh itu kita sama-sama maklum, makruh artinya ialah berpahala meninggalkannya, tiada berdosa mengerjakan. Itu tidak akan berubah. Sama dengan wajib. Wajib artinya berpahala mengerjakan, berdosa meninggalkan. Lawan wajib apa? Haram. Berpahala meninggalkan yang haram, berdosa mengerjakan. Itu lawan wajib. Makruh ini lawannya apa? Sunat. Tengok makruh. Makruh tadi apa? Berpahala meninggalkan, tidak berdosa mengerjakan. Sunat berpahala mengerjakan, tidak berdosa meninggalkan. 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 Sunat berpahala mengerjakan
Jadi ada pasangan-pasangannya. Makruh pasangannya sunat. Kok haram pula? Makruh pasangannya sunat. Wajib pasangannya haram. Itu hukum syarak. Hukum syarak dibangun Allah di atas 5 tiang. Tiang yang 5 itu bergerak di dalamnya, itulah kita dalam hidup sehari-hari. Kalau bukan wajib, haram. Kalau bukan haram, sunat. Kalau bukan sunat, makruh. Kalau bukan makruh, mubah atau harus atau jaiz. Tidak ada kehidupan ini, alam semesta ini yang keluar dari sini. Dalam urusan berpakaian, urusan makan minum, mengelola kebun, laut, udara, asap, apa, semua ada di dalam yang 5. Ini ada asap sekarang. Orang-orang di dunia ini masuk ke salah satu yang 5 nih. Ada yang pergi ke sini, ada yang pergi ke sini, sini. Dari asap ini. Ada yang pergi ke sunat. Dia dapat pahala sunat sepanjang ada asap. Apa itu? Bagaimana dia? Ya Allah, dokter-dokter kata asap ini sudah darurat, sudah membuat penyakit. Ya Allah, selamatkanlah saya dari bermacam-macam penyakit. Datang asap, meminta dia kepada Allah agar dia tidak sakit. Sunat berdoa, berpahala dia dari asap. Orang kedua dari asap ini mendapat wajib. Dengan adanya asap, dia umara, pemerintah yang bisa berkuasa menangkap orang yang membakar hutan, wajib dia menangkapnya. Rakyat tak wajib, umara wajib. Kalau tak dikerjakan nih kewajibannya, dari asap nih berdosa dia. 2. Yang ketiga, apa tadi? Haram. Pembakar hutan tuh pekerjaannya haram. Niatnya hendak membangun kebun sawit, kepentingan dirinya atau golongannya atau kelompoknya, tapi dia telah menyusahkan orang ramai. Yang dia dapat dari pekerjaan ini haram. Ada yang mubah, makruh. Makruh apa? Macam mana makruh di sini? Ada orang mendapat dosa makruh sini, mendapat posisi makruh. Tak ada. Baik. Lanjut. Pembaca berikut. Kembali lagi sini. Bagi mic. Hanya saja talak terjadi pada salin istri yang tertalak ba'in, sekalipun dalam keadaan tertalak raj'i yang belum habis masa iddahnya, maka tidak terjadi pada istri tertalak khulu' dan raj'i yang telah habis masa iddahnya, di mana dijatuhkan oleh suami dalam keadaan tidak dipaksa serta mukallaf, yaitu balik berakal sehat. Maka talak yang dijatuhkan oleh suami belum balik atau gila adalah tidak menjadi. Dan talak menjadi bila dijatuhkan oleh suami yang tengah mabuk karena kelalimannya dengan minum arak dan makan kecubung atau hasisi, karena kemaksiatannya dalam menghilangkan kesadaran dirinya. Sebentar. Menjadi di sini artinya sah. Ya. Harus digarisbawahi istilah-istilah dia. Jangan pula awak tengok tak ada mengatakan tak mengatakan sah. Yang ada menjadi. Menjadi itu artinya sah. Talak menjadi bila dijatuhkan oleh suami yang tengah mabuk karena kelalimannya dengan minum arak dan makan kecubung atau hashish, karena
kemaksiatannya dalam menghilangkan kesadaran diri. Zaman dulu tak ada ganja, yang ada kecubung. Tahu kecubung? Terong kecubung, bulat, berduri-duri. Itu setara dengan ganja. Banyak di pekarangan-pekarangan. Nah, sengaja dia memakan itu, lalu dia mabuk. Dalam keadaan mabuk, dia mentalak istrinya, sah. Karena memakannya disengajanya. Tapi kalau memakannya tidak disengajanya, atau ditipu orang, atau temakan, tak sengaja, tidak jatuh. Lain halnya dengan orang yang tidak lalim waktu mengambil bahan pemabuknya, sebagaimana orang yang dipaksa makan bahan pemabukan atau tidak mengerti bahwa barang itu bisa memabukkan, maka talak yang dijatuhkannya tidak menjadi, tidak sah. Tidak menjadi, tidak sah. Orang yang tak tahu kalau terong kecubung itu memabukkan, dia tak tahu. Digulainya, direbusnya, dimakannya. Rupanya pemabukan. Dengan mabuknya dia mentalak istrinya, tidak sah.